sini kami semua akan mempresentasikan video instalasi Linux dan kami akan menggunakan VirtualBox sebagai medianya. Dan untuk distronya kami semua akan menggunakan Ubuntu. Dan sebelum kita melanjutkan ke presentasi videonya, perkenalkan, nama saya Giovanni Tarita. Nama saya Christopher Mana. Nama saya Andi Wahyudin. Nama saya Sulistiawati. Nama saya Krisnawati Prensitu. Nama saya Nurhaliza. Dan kami semua adalah kelompok dari kelas 15 2A 07. Dan oke, kita akan langsung lanjut ke video pembahasan tutorial instalasi Linux. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang cara instalasi Linux. Dan di sini saya akan menggunakan VirtualBox untuk penginstalannya karena di sini saya masih menggunakan Windows. Jadi saya hanya menjalankannya nanti di VirtualBox. Dan untuk distronya saya akan menggunakan Ubuntu. Dan sebelum kita lanjut ke tutorial penginstalasiannya, apa sih itu Linux? Linux adalah sebuah sistem operasi open source berbasis Unix yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Jadi dia itu sama kayak Windows dan macOS, cuman kalau Windows dan macOS itu kan dia dikembanginya secara tertutup oleh perusahaan. Nah, sementara Linux ini dia open source, dikembangkan secara terbuka oleh komunitas. Dan untuk Linux sendiri dia ada banyak distro. Distro itu apa sih? Distro itu yaitu distribusi, yaitu varian atau turunan dari sistem operasi Linux yang sudah dikemas dengan berbagai komponen seperti kernel Linux. Kernel itu dia inti sistem, package manager, aplikasi tambahan seperti browser, text editor, antarmuka grafis, yaitu untuk desktop environment, tools, dan juga dokumentasi. Jadi setiap distro ini dia tujuannya dan karakteristiknya itu beda-beda dan tersendiri. Ada yang untuk pemula, ada yang juga untuk server keamanan, ada juga untuk pengembangan. Dan untuk distronya sendiri beberapa yang populer diantaranya ada Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Arch Linux, Linux Mint, Kali Linux. Namun di sini saya akan menggunakan Ubuntu seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Kenapa saya menggunakan Ubuntu? Karena Ubuntu ini dia sangat cocok untuk tutorial kita kali ini, yaitu cocok untuk digunakan pemula. Tampilannya juga modern, mirip-mirip seperti Windows. Dan juga dia banyak untuk dokumentasinya. Oke, kita akan lanjut ke tutorial cara penginstalasian Linux. Jadi pertama-tama kita akan membutuhkan yang namanya VirtualBox dan Ubuntu. Nah, kalian nanti di Google atau di Chrome atau di browser manapun nanti klik aja VirtualBox. Nah, langsung muncul nih Oracle VirtualBox.org. Nanti klik aja. Nah, di halaman ini nanti langsung klik download. Nah, ini sesuai nih karena saya menggunakan Windows, jadi klik yang Windows host. Nanti diklik, nanti bakal keluar download. Nah, di sini saya sudah download. Terus yang kedua Ubuntu. Nanti ketik aja Ubuntu, terus keluar nih webnya ubuntu.com. Nah, ini ke bawah. Nah, download Ubuntu desktop. Nah, ini kan ada dua nih. Ini sangat disarankan yang atas. Kalau yang bawah ini dia untuk pengguna lanjutan dia. Kalau ini untuk pemula. Nah, nanti download aja nih. Ini downloadnya lumayan gede sih, sekitar 6 GB. Di sini saya juga udah download. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai download, ini file VirtualBox-nya, ini file Ubuntu-nya. Nanti klik 2 kali aja untuk yang VirtualBox, klik 2 kali. Nah, di sini tinggal ikutin aja, next. Di sini accept, baru next. Next lagi. Nah, di sini kan warning network interface.
accept your connection. Nah ini yes saja. Nah kalau ada missing, ini yes aja. Baru klik next, baru install. Nah di sini kalian nanti tinggal tunggu aja untuk penginstalasiannya. Lalu nih untuk file Ubuntu-nya dia bentuknya disk image file ya. Jadi nanti pas sudah di VirtualBox nanti ada pemilihan tentang tipenya. Nanti tinggal ikutin aja. Nah di sini udah mau selesai nih. Nah di sini sudah selesai. Ini langsung aja start, finish. Nah dia akan kebuka. Ini dia. Nah ini tampilan awalnya seperti ini. Ini masih kosong, cuma ada tools dan bagian atas ini. Nah kita klik new. Ini kasih nama bebas saja, cuman kita akan kasih nama Linux Ubuntu. Kita sesuaiin aja. Nah di sini pastiin tipenya Linux, subtipenya Ubuntu, dan versinya Ubuntu 64 bit. Kita ISO image-nya kita klik, select. Nah ini yang tadi kita download Ubuntu-nya, kita open. Nah di sini kita skip aja unattended installation, kita skip, kita next. Nah di bagian sini, ini kan RAM saya kan 8 GB ya. Nah ini kalian settingnya di setengahnya, yaitu 4 GB 4096. Kalau misal kalian setting di 2 GB atau enggak di 6 GB, itu nanti takutnya error. Soalnya tadi saya sudah mencoba yang di 2 GB, itu di PC saya tuh error, dia nggak jalan-jalan. Jadi untuk penyarangan sih di 4 GB aja, di setengahnya. Terus juga untuk PC kalian pastiin paling minimal tuh 8 GB. Di bawah dari itu takutnya sih error, takutnya. Nah untuk ini CPU nya tetap 1. Baru kita next. Nah untuk virtual hard disknya itu 25 GB ya, walaupun gede atau kecil tetap aja kita setnya di 25 GB. Baru kita next. Nah ini kita sesuaiin sudah benar atau belum. Nah finish. Nah ini langsung kebuat nih mesinnya, Linux Ubuntu namanya. Ini info-infonya. Langsung aja kita start. Nah dia lagi proses penyalaan untuk mesin Linux Ubuntu-nya. Nah ini kan udah kebuka nih. Nanti langsung aja nih try or install Ubuntu. Nanti di enter. Langsung kita enter. Nah ini nanti kalian tunggu aja untuk prosesnya. Lagi proses penginstalasian untuk Ubuntu-nya. Nah ini kan dia muncul error ya. Nanti kalau misalnya muncul kayak gini, kalian diamin dulu aja, tetap tunggu aja. Nanti dia bakal fix sendiri. Nah errornya udah hilang. Ini langsung muncul black screen. Ini tandanya prosesnya masih berlanjut. Kalian tunggu aja. Nah ini udah mulai muncul nih untuk screennya. Cuman ini masih tampilan kosong, belum ada apa-apa. Nah ini udah mulai muncul nih screen welcome to Ubuntu. Sekarang dia lagi mempersiapkan untuk Ubuntu-nya. Ini udah keluar nih untuk proses
tahap akhirnya, yaitu kita disuruh milih bahasanya. Karena di sini nggak ada bahasa Indonesia, jadi kita pilih aja Inggris. Lalu kita next. Nah, ini langsung kita next. Nah, di sini kita pilih yang English US, kita next. Nah, di sini use wide connection, kita next. Nah, ini kalau muncul update kita skip aja. Nah, ini kita pilih yang atas ya, yang interaktif instalasi. Kalau yang bawah ini dia khusus untuk pengguna lanjutan, kita next. Nah, ini pilih yang default, baru kita next. Nah, ini kita pilih yang install third party software for graphic and wifi hardware, kita checklist, baru kita next. Nah, ini kita erase disk and install Ubuntu. Nah, ini nggak usah khawatir nih, untuk kan ini kan penghapusan disk ya, walaupun dia penghapusan disk, cuman ini kan kita runningnya di VirtualBox, jadi nggak bakal pengaruh ke PC kita. Jadi kita pilih yang atas, baru kita next. Nah, di sini kita suruh buat akun, namanya bebas, cuman kita kasih nama Ubuntu Tester. Nanti kalian ingat-ingat namanya, ini bebas aja nih, sesuaiin aja otomatis. Nah, ini passwordnya. Nah, ini kita kasih nama Ubuntu 123 untuk passwordnya. Ini kalau misalkan kalian pakai numpad, terus numpadnya itu nggak bisa, itu tandanya lagi kena lock. Nanti kalian unlock aja. Emang kadang-kadang suka ke lock sendiri. Ini juga nggak tahu kenapa nih, tapi suka ke lock sendiri. Nanti kalian unlock aja. Ini inget-inget nama sama passwordnya. Lalu kita next. Nah, ini kita sesuaiin lokasinya. Kalau udah sesuai kita next. Nah, ini bakal ada review nih, review info. Nanti kita install. Nanti pas kita install ini, dia prosesnya bakal panjang banget, karena itu proses paling terakhir. Itu bakal lama banget, kira-kira setengah jaman sih, bisa juga lebih cepet, tergantung dari speknya juga sih, spek PC. Nah, ini dia udah selesai nih untuk proses instalasinya. Di sini instalation complete dan sudah siap digunakan. Nah, ini ada restart now. Ini langsung aja di restart, nggak usah di continue testing, tapi langsung di restart. Kita restart. Nah, ini dia kadang-kadang emang suka lemot sih dia, jadi tunggu aja. Nah, ini udah masuk ke proses restart. Nah, dia udah mulai muncul nih Ubuntunya, logo Ubuntu. Nanti setelah di restart, ini udah langsung bisa digunakan untuk Linuxnya. Nah, ini please remove installation medium
langsung aja press enter. Nah ini dia udah mulai mau masuk. Nah ini dia udah mulai masuk ke akunnya nih. Di sini kan tadi kan kita bikin akun Linux Ubuntu. Nah langsung aja nih kita klik Linux Ubuntu. Nah passwordnya yang tadi kita masukin, Ubuntu 123. Nah ini seperti biasa nih, dia numpadnya suka ke lock sendiri, suka ke numlock. Jadi kita unlock. Nah, Ubuntu 123 kita enter. Nah ini udah masuk nih ke Ubuntu, Linux Ubuntunya. Ini udah mulai jalan, dia masih ngeloading. Ini emang agak lama sih nih untuk loadingannya, karena tergantung spek juga, spek PC masing-masing. Nah ini udah ada nih, welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS. LTS ini maksudnya long term support. Jadi ini yang bagus dari Ubuntu nih, salah satunya dia tuh support jangka panjang. Nah ini kita next. Nah ini Ubuntu Pro skip aja nih, skip. Nah kalau ini sih terserah sih mau di share atau enggak, cuman karena kita cuman untuk penginstalasinya aja, jadi kita no aja, baru next. Nah baru kita finish, dan proses sudah selesai. Nah kalau misalkan kita mau untuk ini kan kita kan Linux nih, terus di VirtualBox. Nah kalau misalkan mau mengakhirinya, kita tinggal silang aja nih, silang di sini. Ini silangnya ingetin ya, yang di sejajar sama ini nih, kata Linux Ubuntu di sejajar silang. Kalau misalnya ini dalam, dia dari aplikasinya silangnya. Nah ini silang. Nah ini kan ada 3 nih. Kalau misalnya save, dia tuh bakal nge-save. Jadi kalau misalnya kita lagi dalam proses searching di Firefox, terus kita pilih yang ini, nanti dia pas quit, terus kita buka lagi, Firefoxnya tetap tersimpan. Nanti pas kita buka muncul lagi tuh yang Firefox yang lagi kita searching. Nah kalau misalnya yang ini dia cuman mengirim sinyalnya doang. Nah kalau yang ini dia tuh bener-bener ngematiin. Jadi kita pilih yang ini nih, yang ketiga. Kita klik OK. Nah dia langsung ke power off. Ini mesin yang tadi kita buat, ini langsung ke power off. Dan kalau misalnya kita mau keluar, tinggal silang dari VirtualBox. Udah langsung udah bisa keluar dari VirtualBox-nya. Dan ini sekarang ya sudah selesai semuanya. Jadi inilah kelebihan dari VirtualBox. Jadi nggak perlu kita repot-repot mengganti Windows ke Linux, tapi kita cukup menjalankan dari VirtualBox-nya aja. Nah ini sekarang kita pengen coba nih untuk buka lagi nih VirtualBox-nya. Nah ini kan udah kebuka lagi nih. Kalau semisal kita mau nyalain lagi, kita pilih mesinnya dulu, yaitu yang ini nih tadi kita buat. Nah langsung kita start lagi nih. Nanti pas kita start, itu loadingnya sih lumayan cukup lama. Nah lalu nanti dia bakal masuk ke halaman login lagi. Jadi kita login akun lagi, terus langsung masuk ke Linux Ubuntu-nya lagi. Nah sekarang kalau misalkan kita mau menghapus untuk mesinnya ini, kita tinggal klik kanan, kita remove. Nah yang delete all files. Karena kalau misalkan remove only, dia cuman remove doang tuh mesinnya. Jadi kayak settingan atau ada hal-hal lainnya tuh nanti bakal ada yang nyangkut gitu. Jadi disarankan untuk delete all files saja.
kalau misalnya mau buat mesin lagi, tinggal kita tools baru new kalau misalnya mau buat mesin lagi. Oke teman-teman, itu adalah video tutorial tentang instalasi Linux dengan Ubuntu dengan menggunakan VirtualBox di Windows. Sekian video dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.